Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Materi minggu ini yaitu domain model. Ya, oke. Nah, domain model itu posisinya ada di static model, yaitu di sini. Oke, jadi domain model itu live kolaboratif artifact ya. Jadi artefak yang nanti bisa dikolaborasikan, terus nanti selalu diupdate ya, selalu diupdate. Ini adalah bentukan awal, jadi bentukan awal dari kelas model ya. Jadi memang awalnya adalah kita menentukan dulu domain model, yang kedepannya selalu diupdate dan akhirnya akan menjadi kelas model. Jadi sama seperti minggu kemarin yang kita bahas, jadi untuk basicnya dari UML diagram itu, diagram kelas itu kan ada. Jadi nanti di iconic process juga ada kelas modelnya. Oke, apa itu domain model ya? Apa itu domain model? Domain model itu sebenarnya istilah kamus ya, kamus di proyek ya, di aplikasi yang akan kita buat, yaitu merupakan semua istilah-istilah yang kedepannya akan digunakan di dalam aplikasi yang akan kita buat. Tapi domain model ini lebih baik daripada glosarium proyek, karena di domain model ini menunjukkan secara grafis sebagaimana semua istilah yang berbeda itu saling berhubungan. Dalam praktiknya atau kenyataannya ini adalah kelas diagram yang disederhanakan. Jadi pembuatan awal dari kelas diagram dengan garis yang ditarik antara kelas-kelas yang berbeda atau relasi objek domain untuk menunjukkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain. Nah, di domain model ini nanti hanya ada dua jenis relasi antar objek, yaitu agregasi dan generalisasi, yaitu has a dan is a antara domain kelas. Nah, ini contoh yang nanti akan kita buat. Ini ada di buku ya, jadi ada di buku. Kalau Anda punya bukunya nanti bisa dibuka contohnya ini ya. Oke, yang selanjutnya, kenapa kok harus di iconic process ini kok mengawali dengan membuat domain model? Kalau di UML kan sudah membuat use case ya. Jadi alasannya adalah di sini ini domain model itu akan membantu melihat model awal proyek ya. Jadi saat menulis use case itu nanti akan bingung membuat abstrak, jadi yang high level, yang nggak jelas atau ambigu. Nah, di iconic process ini sebaliknya, jadi untuk pembuatan diagram use case ataupun use case text atau nanti yang disebut dengan use case description itu berdasarkan dari kenyataan dan harus sangat dekat dengan sistem yang akan dibuat, yang akan dirancang. Dengan kata lain, use case itu harus ditulis dengan konteks model, yaitu use case tag perlu merujuk objek domain berdasarkan nama. Dengan melakukan ini akan dapat menggabungkan bagian statis dan dinamis dari model yang akan kita buat. Nah, hal tersebut itu sangat penting jika upaya analisis dan desain didorong oleh use case. Jadi sebelum kita membuat use case itu kita harus membuat percobaan akses pertama pada domain model. Jadi domain model ini membentuk dasar atau pondasi dari bagian statis model. Sedangkan kalau kita nanti ke depan akan membuat use case, itu adalah base atau pondasi dari bagian dinamis. Nah, bagian statis ini menjelaskan tentang struktur, sedangkan bagian dinamis ini menggambarkan perilaku atau act-nya dari objek ya.
Oke, yang selanjutnya. Nah, ini kalau Anda membaca lebih jelas di sini di buku dijelaskan secara detail ya, guideline untuk membuat domain model ya. Kalau di sini yang dijelaskan top 10-nya aja, tapi di buku nanti dijelaskan ada boleh dan tidak bolehnya gitu. Tapi di sini yang dijelaskan untuk sementara guideline-nya dulu. Jadi diawali dengan focus on real world. Jadi nanti saya jelaskan setelah slide ini untuk masing-masingnya ya. Ini saya bacakan secara umumnya saja. Nah, terus jadi saat menggunakan domain model itu fokus dengan istilah-istilah yang akan Anda gunakan. Contohnya, misalkan customer. Nah, ini nanti kan yang akan Anda kelola. Nah, di sini ini nanti akan ada istilah nomor berapa ya? Nah, nanti intinya waktu Anda membuat objek customer itu kita meminimalisir untuk membuat redundan atau bisa juga membuat bingung dari programmer. Kalau kita menggunakan istilah customer, jadi ke depan tetap menggunakan customer, jadi bukan menggunakan satu istilah customer, satu nanti menggunakan istilah pengguna gitu. Jadi kita nanti menggunakan istilah-istilah secara yang sama. Jadi kita meminimalisir untuk redundansi ya. Nah, ini focus on real world. Maksudnya itu kita bahas apa saja istilah-istilah yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalkan tadi di contoh itu adalah saya ulang lagi. Jadi contoh di buku yang akan kita gunakan untuk latihan itu adalah internet bookstore. Jadi bagaimana kalau misalkan penjualan buku di internet. Misalkan kalau kita ngomong buku, berarti objeknya atau yang kita susun di domain model ini adalah buku itu sendiri. Nah, ini karena buku ini menggunakan bahasa Inggris, nanti ke depan kita untuk objek-objeknya kita menggunakan bahasa Inggris ya. Book. Nah, contohnya objeknya book. Nanti yang masuk ke dalam domain model book. Terus penjualan. Penjualan berarti penjualan ada boleh pesen enggak atau langsung benar-benar transaksi penjualan. Seperti itu. Ada lagi setiap buku tersebut misalkan ada reviewnya enggak bagus, enggak ada book review dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, terus selanjutnya, karena ada beberapa objek yang akan kita gunakan seperti yang saya sampaikan, ada book-nya itu sendiri, nah ada customer itu sendiri misalkan. Bagaimana memberikan relasi atau menghubungkan antar satu objek dengan objek yang lain. Di domain model hanya ada dua relasi, yaitu generalization atau is a dan aggregation atau has a. Hanya ada dua relasi tersebut. Nah, guideline yang selanjutnya adalah limit your initial domain model efforts to a couple of hours. Jadi waktu mengerjakan domain model ini jangan terlalu lama. Jadi kita buat sesimpel mungkin karena waktu itu akan kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi kita percepat saja, nggak usah bingung apalagi ya, nggak perlu. Jadi intinya secara garis besar apa sih istilah-istilah yang nanti akan kita buat. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak harus detail? Nggak, karena nanti ada yang namanya updated domain model. Updated domain model nanti kedepannya setelah beberapa diagram yang kita buat nanti akan muncul istilahnya ada atribut, ada operation. Nah, kedepannya nanti akan menjadi class diagram. Okay, next. Nomor 4 yaitu organize your classes around key abstraction in the problem domain. Selanjutnya, don't mistake your domain model for a data model. Jangan bingung antara
domain model dan data model. Data model itu nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Don't confuse an object, jadi jangan bingung bahwa sebuah objek itu yang merepresentasikan dari single instance dengan tabel yang ada di database. Ya, jadi jangan bingung waktu membuat domain model nanti, Bu, kok mirip membuat ERD ya, Bu? Beda, ini beda ya. Yang kita buat nanti lebih ke sistem, bukan di database-nya ya. Oke, next, yang selanjutnya adalah use the domain model as a project glossary. Seperti yang disebutkan di awal, yaitu domain model ini adalah mengumpulkan istilah-istilah yang akan kita gunakan pada aplikasi yang akan kita buat atau project yang akan kita buat. Do your initial domain model before you write your use cases to avoid name ambiguity. Nah, ini dia seperti yang saya sampaikan tadi. Gunakan initial, istilah-istilah yang digunakan di model itu digunakan untuk jangan buat menjadi ambigu. Seperti yang saya contohkan tadi, ada customer, terus nanti dibuat lagi pelanggan. Bedanya customer sama pelanggan apa gitu. Pilih salah satu saja. Kalau misalkan memang menggunakan istilah pelanggan, silahkan gunakan pelanggan. Nah, selanjutnya, don't expect your final class diagram to precisely match. Nah, ini dia. Jangan berpikir bahwa domain model ini adalah kelas diagram. Belum. Kalau saya bilang bukan, tapi belum. Karena domain model ini adalah base-nya atau dasarnya. Kita buat nama dulu, nama objeknya dulu, yang step by stepnya. Nanti pelan-pelan, nanti memang ke depan akan membuat dari kelas diagram. Jadi jangan berpikir bahwa model kelas diagram saya nanti akan seperti ini. Belum seperti itu. Kita masih membuat glossary-nya dulu. Yang terakhir adalah don't put screens and other GUI specific classes on your domain model. Nah, nanti penjelasannya ada di setelah ini. Nah, kita bahas masing-masingnya. Fokus on real world problem domain. Oke, saat membuat domain model, pastikan untuk fokus pada objek dunia nyata dalam domain masalah. Cobalah untuk mengatur arsitektur perangkat lunak di sekitar seperti apa dunia nyata itu. Dunia nyata cenderung lebih jarang berubah daripada kebutuhan perangkat lunak. Oke, seperti itu. Relasinya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada contohnya adalah book review. Nah, book review ini adalah milik dari sebuah buku. Dan purchase, misalkan purchase order ya. Jadi maksudnya bagaimana purchase order serta credit card itu adalah dua jenis yang berbeda, karena hal tersebut merupakan jenis pembayaran atau payment types. Nanti contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Jadi relasi yang pertama ini disebut agregasi. Simbolnya seperti ini. Ini adalah relasi agregasi, di mana artinya book review, objek dari book review, objek book review ini milik dari objek book. Nah, karena kalau book review ini miliknya book, nah ini simbolnya seperti ini. Jangan terbalik. Kalau simbolnya ini di sini berarti book belongs to book review. Nah, kalau simbolnya seperti ini berarti book review itu belongs to book. Ya, ini belongs to. Jadi ini has a book. Kalau dibaca book has a book review. Saya ulang. Untuk sementara diabaikan dulu yang gambar yang sebelah kanan, kita lihat fokus yang sebelah kiri. Relasi yang pertama adalah disebut agregasi.
di mana simbolnya adalah seperti ini, ya. Nah, cara membacanya atau simbolnya ini adalah yang memiliki, yang di ujung dari yang memiliki. Book has a book review. Jadi book review ini adalah milik dari book, atau book memiliki book review. Contoh lagi Bu yang lain. Buku memiliki harga. Ya, buku memiliki harga. Jadi di sini kita imajinasikan di sini ada objek harga. Berarti ada simbol juga seperti ini. Tinggal geser ke sini. Book has a price. Buku memiliki apa lagi? Dan seterusnya. Oke. Nanti jika masih ada yang pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup WA. Oke, kita lanjut ke relasi yang selanjutnya, yaitu yang disebut generalization atau is a, ya, atau istilahnya apa saja, ya. Nah, ini kalau contoh yang di sini adalah payment type, tipe-tipe pembayaran. Tipe-tipe pembayaran itu apa saja? Tipe pembayaran ada 2, atau mungkin misalkan kalau di e-commerce yang lain itu ada 3, ada COD. Nah, di sini berarti ada lagi tipe pembayaran ada 3. Ada purchase order, ada credit card, ada apa lagi? Misalkan lewat apa lagi? Kalau di contoh ini dua saja. Ada purchase order, ada credit card. Ya. Jadi kalau dibaca purchase order ini merupakan tipe pembayaran. Credit card juga merupakan tipe pembayaran. Simbolnya anak panah yang seperti ini, yang seperti ini ya, bukan yang cuman sekedar panah kayak gini. Kalau panah kayak gini association itu masih belum kita bahas di domain model. Yang simbolnya aggregation seperti ini dan generalization seperti ini. Kalau ada lagi yang dia nggak ada panah seperti yang nggak ada ininya, jadi panah seperti ini, itu association itu nggak masuk di domain model. Oke, next. Ini. Jadi di buku tersebut menyarankan bahwa untuk menetapkan waktu untuk membuat domain model, tolong tentukan hanya beberapa jam saja, nggak perlu lama. Anda tidak akan membuatnya sempurna. Jadi lakukan dengan cepat dan harap perbaiki saat Anda melanjutkan karena ada updated domain model. Nah, ini bisa dibaca selanjutnya. Oke. Organize your classes around key abstraction in the problem domain. Biasanya merupakan praktik yang baik untuk mengatur kelas di sekitar abstraksi key abstraction dalam domain masalah. Ingat bahwa domain model adalah kelas potongan pertama yang menjadi yang ke depan akan membuat aplikasi ini. Oke. Nah, jangan bingung antara domain model dengan data model. Oke. Kita dan mungkin akan memiliki kelas yang dalam kelas diagram kemungkinan Anda akan memiliki kelas yang mengelola tabel database dan Anda mungkin menunjukkan semacam kelas, misalkan contoh table manager dan tabel-tabel yang ada di database yang lain. Nah, ini kita belum ke sana dulu ya. Kita belum membahas tentang data model ya. Ini sama kurang lebih ya dengan database. Ini
don't put screens and other GUI specific classes on your domain model. Nah, jadi jangan meletakkan misal objek yang memerlukan Anda misalkan memerlukan objek untuk menampilkan GUI atau spesifik untuk tampilan ya, itu belum perlu dulu, belum saatnya untuk ditampilkan di domain model. Jadi kalau kita melakukan itu akan membuat masalah baru lagi. Jadi permasalahan yang harusnya simple itu jadi malah membuat permasalahan yang baru lagi. Jadi bukan ke domain model. Akhirnya domain model yang Anda buat itu jadi penuh dan berisi banyak detail khusus penerapannya. Nah, jadi contohnya misalnya nggak perlu, misalkan ini ada helper class, terus ada performance optimization, terus itu belum perlu untuk dimasukkan ke domain model. Jadi sederhana saja. Nah, ini contoh yang akan kita gunakan menggunakan Internet Bookstore ya. Detailnya ada di buku. Nanti yang kita buat adalah seperti contoh ini. Nah, untuk bukunya seperti ini. Jadi kita sudah di tahapan requirement definition ya. Jadi kita sudah mulai mendefinisikan kebutuhan. Bagaimana mendokumentasikannya, diawali dengan domain model. Kita masuk ke domain modelnya. Ini banyak tahapannya. Jadi nanti di buku ini itu setiap tahapan itu selalu diawali dengan materi atau chapter ini, posisi dari materi pembahasan ini ada di mana. Nah, untuk domain model posisinya ada di static, jadi menjadi base dari static nanti. Nah, sedangkan untuk yang proses dynamic nanti insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang use case diagram ya. Jadi di sini akan ada, kita akan belajar membuat ini. Jadi kalau Anda ingin membaca secara detail, silahkan dicari bukunya ini, bukunya Rosenberg. Jadi kebutuhannya seperti apa, bagaimana untuk proses bisnisnya, requirement-nya juga ada di sini. Nah, sekarang kita mau membuat contoh seperti ini. Bu, boleh enggak saya untuk sementara buatnya di draft dulu, di coretan dulu? Boleh, nanti saya akan ajarkan bagaimana dari draft yang kita buat coretan seperti ini kita buat di softwarenya. Di YouTube saya sudah saya share untuk instalasi Enterprise Architect ya. Bu, boleh enggak menggunakan software yang lain yang free? Silahkan. Kalian menggunakan Star UML, mau menggunakan tools yang lain. Bu, saya mau menggunakan yang sesuai karena OS saya Linux, saya mau menggunakan yang free atau saya menggunakan yang suitable for Linux. Silahkan. Jadi yang saya contohkan di sini yang sesuai dengan buku. Oke, jadi kita akan membuat new project. Kita coba di my document saja. Oke, kita beri domain model latihan aja karena nanti saat membuat desain dari object oriented design ini itu enggak satu file, satu tahap. Misalkan kita membahas tentang domain model, kita membahas tentang domain model, berarti nanti kita cuma buat domain model saja. Kedepannya mungkin kalau untuk domain model
Kalau untuk domain model masih file sendiri mungkin ya, tapi nanti untuk use case, nah untuk use case diagram, untuk ada namanya, ada robustness diagram, ada sequence diagram, itu satu file saja cukup. Jadi nanti akan kita buat semacam decompose. Jadi kita sementara buat yang ini karena kedepannya kita mau buat use case, sementara oke, kita ndak buat ini, sementara kita bikin ini dulu. Nah, di sini kita mau membuat domain model ya. Minggu depan insya Allah kita akan buat use case. Saya sudah siapkan tempatnya. Untuk kelasnya juga ada. Kita di domain model saja. Double klik di sini. Nah, ini kita buat delete saja karena ini adalah keterangan. Oke. Nah, bukunya mau pakai yang ini atau yang di slide sama saja. Kita mau buat sementara kita dari sini saja dulu biar gampang. Mohon maaf, kita dari book saja. Book. Nah, book ini kita buat objeknya di kelas. Name-nya book. Oke. Nah, karena ini masih domain model, kita masih belum perlu atribut atau belum perlu operation, kita buat seperti ini. Aturannya seperti itu ya. Aturannya seperti itu. Kita buat sesimpel mungkin. Selanjutnya, buku ini memiliki apa saja? Buku ini memiliki book review. Ada book review. Seperti yang saya sampaikan, dibuatnya objek saja, name objeknya saja, tidak perlu atribut dan operation. Memiliki apa lagi? Punya book rating, ada ratingnya, buku tersebut itu ada ratingnya. Ada harganya, ada harga. Punya apa lagi? Punya kategori. Buku aggregation. Nah kan kalau ini kebalik, kita delete. Kalau ini salah, delete. Nah ini harusnya berarti dari book review itu aggregation. Nah harusnya seperti ini, dari book rating ke book aggregation, price ke book aggregation, category ke book aggregation. Nah, jadi dari sini perhatikan, yang nempel di book berarti adalah milik dari book. Buku itu memiliki kategori, buku itu punya book review, buku itu punya book rating, ada price-nya juga. Nah, selanjutnya, untuk selanjutnya untuk price ini ada line item kita buat. Ini kita ikutin contoh dulu, nanti untuk studi kasus Anda silahkan disesuaikan. Ini ada line item.
line item ini memiliki book dan harga. Oke, seperti ini. Yang selanjutnya ada book catalog. Jadi ada yang namanya book catalog. Ada book catalog. Book catalog itu punya buku. Terus, nah sedangkan book catalog ini milik dari master book catalog. Jadi untuk di domain model ini sekali lagi hanya ada dua. Kita sementara masih buat relasi agregasi ya. Nah setelah ini kita buat yang generalisasi. Dari objek-objek yang kita buat ini, yang bisa dibuat generalisasi adalah book review. Ya, jadi book review ini terdiri dari apa saja. Yang bisa melakukan review dari book itu siapa saja? Yang pertama adalah editorial review dan ada reader review. Jadi ada review dari editorial dan ada review dari reader. Nah, karena ada dua jenis editorial review dan ada reader review. Nah, dua jenis review ini yang nanti akan jadi pertimbangan calon pembeli untuk membeli buku tersebut. Ini dapatnya dari book review. Ini didapat dari dua jenis review. Nah, relasinya kita ada di sini hanya ada aggregation dan generalization. Nah, sementara saya buat ini dulu aja, association. Association itu ini kalau ini enggak ada panahnya. Enggak ada panahnya. Kalau misalkan ini generalization. Ya, jadi hanya ada dua jenis relasi di domain model. Oke, saya rasa untuk domain model cukup di sini materinya. Ya, oke. Jadi jika memang ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya langsung ke grup WA. Harapan saya mulai dari sekarang banyak latihan, banyak baca bukunya, terus nanti ke depan akan ada project ya. Jadi nanti kemungkinan saya diskusi dulu dengan dosen paralel yang lain. Nanti ujiannya mau seperti apa? Kemungkinan dari diskusi awal itu adalah kelompok ya, membuat project sampai tahapan mana kalian membuat. Bebas kalian untuk softwarenya pakai apa, bebas mau pakai Enterprise Architect, mau seri berapa silahkan, mau pakai Stereo ML silahkan, mau pakai software yang lain silahkan. Iya, jadi tidak menutup software apa yang digunakan. Yang dibutuhkan adalah bagaimana Anda berproses, apakah Anda melewati proses tersebut. Nah, ini yang jangan sampai dilewatkan proses belajarnya ini.
Saya rasa untuk materi demen model cukup sekian. Terima kasih, sukses untuk semuanya, semoga sehat juga. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.